Terus cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah. Kita akan membahas poin yang ke-147. Berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa'alam annal ahwa'a kullaha radiyatun tad'u kullaha ila as-sayf wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafidu wal mu'tazilatu wal jahmiyatu fa innahum yarudduna an-nasa 'ala ta'tili wa zandaqah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwasanya hawa nafsu semuanya itu adalah sesuatu yang merusak. Yang dimaksudkan dengan hawa nafsu di sini adalah segala macam bentuk kebid'ahan, segala macam bentuk yang melanggar sesuatu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kullaha radiyatun, semuanya itu adalah sesuatu yang merusak. Tad'u kullaha ila saif, bahkan segala macam bentuk bid'ah banyak sekali menimbulkan perperangan di sisi kaum muslimin, antara kaum muslimin banyak sekali menimbulkan perperangan. Wa ardu'uha wa akfaruha ar-rawafidu, dan yang paling rusak di antara bentuk-bentuk kebid'ahan, di antara yang paling sangat kufur, sesuatu yang sangat menyimpang, adalah mereka akidah-akidah rawafidu, yaitu rafidah, akidah-akidah Syiah, wal mu'tazilatu, dan akidah mu'tazilah, wal jahmiyatu, dan akidah jahmiyah. Fa innahum yarudduna an-nasa, karena sesungguhnya mereka menginginkan atau mereka membawa manusia ala ta'til, kepada akidah ta'til, yaitu menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa zandaqah, dan juga membawa kepada sifat-sifat zindiq. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada poin ini 147
Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menjelaskan, menerangkan tentang kerusakan dan bencana yang sangat besar yang terjadi disebabkan karena kebid'ahan, karena hawa nafsu yang diperturutkan dalam beragama, khusus dalam perkara agama. Kalau dalam perkara hal yang berkaitan dengan kepentingan dunia, memperturutkan hawa nafsu itu adalah pasti merusak. Tapi akan lebih sangat merusak kalau dia dibawa kepada ranah agama. Ya, maka timbullah kebid'ahan, timbullah kefasikan, timbullah kemunafikan, kekufuran, dan sesuatu yang sangat buruk di tengah-tengah kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Perkataan Al-Imam Al-Barbahari, kata Syekh, wa'lam annal ahwa'a kullaha radiyah, ketahuilah bahwasanya hawa nafsu ataupun kebid'ahan semuanya itu adalah sesuatu yang merusak. Adapun yang dimaksudkan dengan al-ahwa oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah ma khalafal kitab wa sunnah minal madhahibi wal ara'i wal afkari. Yang dimaksudkan dengan ahwa di situ adalah apa-apa yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah, ya, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berkaitan dengan mazhab atau berkaitan dengan pendapat-pendapat dan logika, ataupun yang berkaitan dengan gaya berfikir seseorang. Kalau gaya fikir seseorang, tarikat seseorang atau mazhab seseorang ketika menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dimaksudkan dengan al-ahwa atau al-bid'atu. Fa kullu ma khalafa al-kitab wa sunnah min al-ara'i wal madhahibi wal afkari wal hizbiyati wa ghairi dzalika fa innahu min al-ahwa. Maka segala sesuatu yang dia menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dari pemikiran-pemikiran, dari mazhab-mazhab, dari logika-logika dan kelompok-kelompok dan lain sebagainya, maka itulah yang dimaksudkan dengan al-ahwa. Terjemahannya adalah pengikut hawa nafsu. Ya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'u bighairi hudan minallah. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau mereka orang-orang kafir tidak memenuhi atau tidak menerima dakwahmu wahai Rasul, orang-orang kafir, kalau engkau dapatkan mereka itu tidak tunduk, tidak taat, tidak menerima dakwah engkau wahai Rasul, fa'lam, maka ketahuilah, ya, ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, karena mereka itu hanya akan tunduk atau akan hanya mengikuti dan menerima, ya, apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu yang menyebabkan mereka, orang-orang kafir di zaman dahulu, menolak apa yang diajarkan oleh Rasul. Dan begitulah gaya orang-orang juga di zaman sekarang, menolak sunnah, meninggalkan sunnah, tidak menerima dengan sunnah, tidak juga mengamalkan sunnah atau memahami sunnah karena mengikuti hawa nafsu. Ya, itu penyakitnya, dan itu sebab yang paling utama, mengikuti hawa nafsu selain dari sebab-sebab yang lain. Karena sebabnya banyak. Ya, selain daripada mengikuti hawa nafsu, kejahilan, kebodohan,
mengedepankan akal dan logika, mengedepankan nenek moyang, ya, atau mereka merasa malu, merasa takut dan menganggap pengikut sunnah itu adalah kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit. Itu yang membuat mereka menolak sunnah atau meninggalkan sunnah. Nah, di antara sebab yang lain adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bihi." Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku datangkan dengannya. Artinya mengikuti sunnah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagaimana hawa nafsu ini harus mengikuti sunnah. Jangan sampai agama ini diikutkan kepada hawa nafsu, tapi harus hawa nafsu yang diikutkan kepada sunnah. Dan itu tanda daripada kesempurnaan iman, ketundukan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, wa man adallu, dan siapakah orang yang paling sesat dibandingkan dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah para jamaah, terkadang hawa nafsu kita ini kadang-kadang membisikkan kepada kita, membawa kita untuk menolak sunnah, untuk menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau minimal paling tidak hawa nafsu kita membisikkan dalam jiwa kita mengikuti sesuatu yang ada dalam agama yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Jadi yang sesuai diterima, yang tidak sesuai ditolak. Kalau kira-kira tidak pas dengan jiwa dia, dengan nafsu dia, maka dia tinggalkan. Tapi kalau ada dalil yang sesuai dengan hawa nafsu dia dan kepentingan dia, itu yang dia perjuangkan. Ya, akhirnya dia mengamalkan agama bukan karena iman, tapi karena hawa nafsu. Karena itu ulama kita mengatakan, orang yang mengamalkan satu sunnah, mengikuti satu sunnah karena sunnah itu kebetulan sesuai dengan hawa nafsu dia, ya, sesuai dengan jiwa dia, maka hakikatnya dia bukan mengamalkan sunnah, bukan mengikuti sunnah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Karena jamaah, seharusnya bagi seorang muslim, sesuai atau tidak dengan hawa nafsunya, tetap dia ikuti. Dan dia harus tunduk dengan sunnah tersebut, dengan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Rasul. Ya, termasuk logika-logika dan pendapat-pendapat. Contoh misalnya dalam perkara ibadah, ketika orang yang dalam keadaan safar itu diberikan rukhsah. Rukhsah apa? Untuk menjamak dan mengqasar salat. Menjamak dan mengqasar salat, diringkas atau disatukan waktunya. Itu syariat. Dalam Al-Quran diperintahkan untuk ikut Nabi, dan Nabi senantiasa praktekkan itu, menjamak dan juga mengqasar. Ya, kalau kita pengikut sunnah, maka ikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Kalau Rasul mengambil rukhsah yang Allah berikan dalam pelaksanaan ibadah salat, ya kita lakukan. Ya, tidak boleh kita kedepankan hawa nafsu kita, logika kita, pendapat kita. Saya mampu salat full, ya, sempurna 5 waktu, tidak jamak, tidak juga diqasar. Saya mampu untuk melakukannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bukan masalah mampu atau tidak mampunya. Masalahnya ini sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan, maka itu yang terbaik. Apa yang beliau ambil dari sesuatu syariat yang beliau praktikkan, maka itulah yang terbaik. Walaupun mungkin menurut kita itu sesuatu yang ringan atau sesuatu yang sesuatu yang remeh. Tapi kalau itu sunnah,
dan kita amalkan karena sunnah, karena Nabi telah mengajarkannya dan mencontohkannya, maka kita mendapat pahala. Pahala sholat kita kerjakan, pahala dalam melaksanakan sholat kita dapat, dan pahala meruksah, mengambil ruksah dari sholat tersebut pun karena ikut Nabi, kita juga dapat pahala. Ya, itu ujian pada jamaah. Kita beragama berdasarkan logika kita, atau berdasarkan hawa nafsu dan pendapat, atau memang tidak punya ilmu, atau dia tidak memiliki ilmu tentang masalah itu, padahal itu sunnah yang diajarkan. Artinya syariat yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sering safar, maka riwayat tentang masalah safar bagi Nabi, dan beliau menjamak, beliau mengqasar, itu banyak sekali. Maka tidak syak dan tidak ragu lagi, ini bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Nah, para jamaah, jadi wajib ikut kepada sunnah, jangan mengikuti hawa nafsu, pendapat dan logika kita. Kemudian kata Syekh, fahadha huwa wajibul muslimi ayattabi'a ma ja'a 'anillahi wa rasulih. Karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul. Wajib kita untuk taat, wajib kita untuk sami'na wa ata'na, karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Allah juga perintahkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan kalian berpaling. Berpaling dari Allah, berpaling dari Rasul. Maksud berpaling itu meninggalkan syariat, meninggalkan sunnah. Ya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang tahu dan orang-orang yang faham. Nah, ini pentingnya mempelajari sunnah. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari segala macam hal yang berkaitan dengan sunnah, apa yang diajarkan oleh Nabi, mulai dari akidah, dari ibadah, dari muamalah, akhlak, perilaku, kelakuan, perbuatan sehari-hari dan lain sebagainya. Ya, supaya kita benar-benar berdiri di atas sunnah dari segala macam perilaku. Tidak hanya satu bab saja, tidak hanya satu hal, tapi semua hal. Karena kita diperintahkan masuk kepada Islam secara kafah, secara keseluruhan. Sesuai dengan hawa nafsu ataupun tidak, itu urusan lain. Yang penting saya mengamalkan sunnah. Walaupun ada sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu, tetap diamalkan dan dipraktekan. Atau tidak masuk logika, ya, bertabrakan dengan pendapat kita, tetap kita amalkan sunnah. Ya, dan kita buang jauh-jauh hal-hal yang berkaitan dengan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan sunnah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian beliau mengatakan, wala yattabi'a ma raghibat fihi nafsuhu, maka tidak boleh dia mengikuti segala macam hal yang disenangi oleh hawa nafsunya. Ya, yang cocok dengan hawa nafsunya tidak boleh dia ikuti. Karena hawa nafsu kita ini condong kepada sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Ya, condong berkaitan dengan sesuatu yang syahwat. Kalau seandainya mengamalkan agama lalu dasarnya adalah hawa nafsu, maka akhirnya nanti sesuai dengan syahwat kita. Yang sesuai dengan syahwat kita, kita bela mati-matian. Yang tidak bermanfaat untuk syahwat kita, lalu kita padamkan. Ya, dibela mati-matian. Ada acara besar yang sudah turun-temurun dianggap ini adalah amalan hasanah, amalan baik. Ya, lalu dibela habis-habisan. Bahkan ada yang siap mengorbankan darah dan nyawanya. Saya siap membelanya walaupun dengan darah saya. Ya, ada kuburan dikeramatkan, disembah-sembah oleh manusia, dia bangga. Ini. Ya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali Wahabi.
ya, dan saya siap untuk membelanya, mengorbankan walaupun nyawa jadi taruhan. Allahu Akbar. Membela kesyirikan, jelas kesyirikan, penyimpangan dibela mati-matian, ya. Karena apa? Karena ada hawa nafsunya di situ, ada kepentingan, mungkin dia mendapatkan keuntungan besar dari dunia, duit yang didapatkan, nama yang populer di tengah-tengah manusia, sanjungan, pujian, segala macam hal yang lain, ya, dibela. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan sunnah, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan Al-Quran yang dihidupkan, sunnah yang disyiarkan, mereka padamkan, berusaha untuk memadamkannya. Masjidnya tidak boleh dibangun, apalagi kajiannya diusahakan tidak jadi atau dibubarkan, atau minimal dibuat fitnah di tengah-tengah manusia, ditakut-takuti manusia, nanti kau dipotong, disembelih, ditumpahkan darah, ditakut-takuti, ya. Padahal sampai sekarang tidak terbukti sama sekali. Itu hanya fitnah. Yang fitnah itu nanti akan mereka bawa sampai ke akhirat, dan mereka akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah akan tegakkan keadilan, dan mereka yang difitnah tersebut akan menuntut kepadanya, ya, dan dia akan memikul dosa orang banyak, dan dia akan mendapatkan kecelakaan di dunia dan juga di akhirat, ya, dan itu sebuah kepastian para jamaah. Jadi mengikuti hawa nafsu sesuai dengan kesenangan hawa nafsu jangan diikuti, karena itu dia lebih cenderung kepada syahwat. Taib, au qala bihi fulanun au allanun, atau berdasarkan perkataan fulan dan fulan. Tidak boleh. Ada sunnah, ada Al-Quran yang datang, lalu kita tolak berdasarkan perkataan fulan dan fulan, ya, berdasarkan perkataan fulan dan fulan. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam sunnah Nabi itu ada kalam yang jelas, ada kalam yang terang, ada syariat yang terang, ada syariat yang kita perlu penjelasan para ulama. Jadi kalau dikatakan kita tidak boleh berdasarkan perkataan fulan dan fulan, itu bukan berarti menolak perkataan ulama, bukan. Ya, tidak semua hal yang berkaitan dengan apa dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa kita fahami. Masa kita tidak faham qul huwallahu ahad, Allah itu esa, itu kan tidak perlu banyak tafsiran. Semua kita tahu Allah itu tunggal, dan tidak perlu ada penafsiran ahad itu maksudnya 2, 3, tidak ada, karena bahasanya jelas dan terang. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalnya adalah sesuatu yang muhkam, sesuatu yang terang benderang, ya. Tapi ada juga ayat atau syariat dalam agama Islam yang mutasyabih, tapi jumlahnya sedikit. Walaupun ada yang mutasyabih, yang kurang jelas atau yang tidak jelas maknanya, maksudnya, tapi kaidahnya kan ada. Sesuatu yang mutasyabih dari ayat Al-Quran, dari syariat agama ini harus dibawa kepada yang muhkam. Nah, untuk lebih jelasnya, tanyakan kepada ulama dan orang-orang yang faham, ya, kepada orang-orang yang faham. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah tidak boleh gara-gara perkataan fulan dan fulan lalu kita menolak Al-Quran, menolak hadis Nabi yang sudah terang, ya, sehingga kita katakan tapi kan Ustadz fulan, tapi kan Kiai fulan, tapi kan Syekh fulan, Habib fulan, tokoh agama fulan, si fulan begini dan begitu. Hadisnya terang, masih ada tapi kan Ustadz fulan, ya, tidak boleh. Jangan nanti kelakuan kita sama seperti orang-orang kafir di zaman dahulu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan dari wahyu itu,
ikuti, imani. Tapi mereka malah mengatakan kami hanya akan mengikuti dari apa yang datang dari nenek moyang kami. Ya, kami hanya akan terima apa yang datang dari nenek moyang, dari wahyu ndak, dari sunnah ndak, dari Quran ndak. Kalaupun mereka nampaknya terima, tapi mereka benturkan dengan kalimat-kalimat yang lain, atau dibenturkan dengan sesuatu yang jadi budaya dan adat istiadat. Ya, tapi ini kan sudah memasyarakat, sudah menjadi budaya dan adat istiadat. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa ya maksiat. Nah, kalau begitu nanti kalau zina sudah membudaya, sudah jadi kebiasaan orang, jadi boleh diamalkan maksiat zina tersebut. Tidak ada kaidah ulama demikian. Maksiat ya tetap maksiat sampai hari kiamat. Tidak ada jadi halal gara-gara dah jadi budaya, jadi adat istiadat. Ya, kalau sudah begitu hancur nanti agama. Jadi agama dirubah oleh budaya. Akhirnya budaya yang harus diikuti, bukan syariat yang mengikuti budaya. Tapi bagaimana budaya diikuti jadikan agama. Ya, nah ini sama seperti kelakuan orang-orang di zaman dahulu. Ketika disuruh untuk beriman kepada kitabullah, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan kami hanya mengikuti nenek-nenek moyang kami. Sampai Allah mengatakan kalaupun seandainya nenek moyang mereka tersesat, tidak punya ilmu, tetap mereka ikuti. Ya, dan itu realita, kenyataan. Ya, karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala punya nasihat yang baik. Apa kata beliau? Apabila telah terang kepadamu sunnah, telah datang kepadamu syariat secara terang, sunnah wahyu secara terang datang kepadamu, maka haram bagimu untuk meninggalkan sunnah tersebut karena gara-gara ucapan fulan dan fulan. Tidak boleh ditinggalkan. Ya, kalau sudah datang sunnah maka tidak boleh ditinggalkan gara-gara ucapan fulan dan fulan, termasuk ucapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau sudah datang sunnah maka sunnah yang diamalkan. Perkataan siapapun harus ditinggalkan kalau menyelisihi sunnah tersebut. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, pendapat siapapun yang menyelisihi sunnah, pendapat siapapun yang menyelisihi sunnah, walaupun pendapat itu nampaknya kuat, pendapat perkataan itu nampaknya luar biasa, menggoncang, membara, ya, pendapat tersebut nampaknya hebat, maka wajib bagimu, kata beliau, untuk meninggalkan pendapat tersebut. Dan jangan tanyakan lagi kenapa, apakah dia tidak faham dengan sunnah, tidak faham dengan agama, maka tidak perlu ditanyakan itu. Kenapa? Kewajiban kita adalah meninggalkannya, artinya meninggalkan perkataan yang menyelisihi tersebut. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, maka kata Syekh, al-wajibu ayya'ridha aqwalan nasi 'alal kitabi wa sunnah. Maka wajib bagi kita untuk meninggalkan semua perkataan manusia, berpaling daripada perkataan manusia kalau dia menyelisihi, kalau dia melawan, membenturkan dengan Alkitab dan Sunnah. Fama wafaqal kitab wa sunnah akhadha bihi. Tapi apa-apa yang berseberangan dengan sunnah, apa-apa yang sesuai dengan sunnah, dengan Al-Quran, dengan sunnah, atau apa-apa yang yang cocok dengan Al-Quran dan sunnah, maka wajib untuk diambil. Ya, wa ma khalafal kitab wa sunnah tarakahu. Dan apapun yang menyelisih Al-Quran dan sunnah maka dia tinggalkan. Hadza huwa sahibul haq. Maka ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diambil, apa yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah maka dia tinggalkan dan dia tidak peduli. Ya, walaupun itu keluar dari perkataan seorang tokoh besar umpamanya di sebuah negara,
di sebuah negeri ataupun tokoh internasional. Tapi kalau sudah menyelisihi, ya tinggalkan. Itulah sahibul haq, pengikut kebenaran. Ammal ladzi yazhabu ma'an nasi aynama dhahabu wa yakunu imma'atan wala yufakkiru bima fima hum alaihi wala yakhtabaru ma hum alaihi fahadha sahibu hawa yattabi'u hawa'u. Ya, kata beliau, dan adapun orang-orang yang berjalan sesuai dengan kebiasaan manusia, adapun orang-orang yang berjalan sesuai dengan kebiasaan manusia, maka dia akan berjalan sesuai dengan kebiasaan manusia tersebut. Siapa yang mengikuti manusia, maka dia akan berjalan di situ. Ya, maka dia akan berjalan di situ. Maka yang terjadi nanti adalah, ya, dia seperti apa? Seperti bunglon. Ya, dia ikut kemanapun arus. Ya, arahnya ke sana dia ikut, arahnya ke sana ikut. Ada lagi ngetren, lagi viral kelompok ini ikut, lagi viral kelompok ini ikut, masuk sana masuk sini, ini bunglon. Ya, karena memang ada orang seperti itu, karena mungkin dia bingung. Ya, umat Islam berpecah belah, lalu dia bingung, merasa dalam otaknya itu, dalam pikirannya tidak punya jawaban kemana dia harus berdiri. Akhirnya masuk sana masuk sini, masuk sana masuk sini. Ya, ketika ditanya dia bilang aku netral. Ya, bagaimana bisa netral? Padahal Nabi perintahkan alaikum bis sunnati, wajib kalian ikut kepada sunnahku. Setelah Nabi sebutkan perpecahan, setelah Nabi sebutkan perpecahan kelompok yang banyak, Nabi kan sebutkan akhirnya, Nabi tidak perintahkan netral, tapi Nabi perintahkan alaikum bis sunnati, ikut kepada sunnahku dan sunnahnya juga para sahabat. Ya, jadi dia ini seperti bunglon nanti. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, ada orang, ya, mengatakan, aku kadang-kadang bermajlis dengan ahlu sunnah, aku kadang-kadang bermajlis dengan ahlul bid'ah, kadang-kadang kesini lagi, kadang kesini lagi. Kata beliau, orang seperti ini dia telah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, atau dia ingin menyamakan antara yang hak dengan yang batil, dicampur adukkan. Dan orang seperti ini tidak akan pernah selamat. Ya, yang selamat itu, ya, adalah mereka yang tegak hanya di atas sunnah saja, dan dia mencukupkan dirinya dengan sunnah. Mencukupkan diri dengan sunnah itu maksudnya orang yang ridha dengan sunnah, dengan kitabullah, dengan Nabi, hanya menjadikan sunnah dan kitabullah itu satu-satunya pegangan, dan dia tidak akan mengambil yang lain. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu orang seperti ini pun juga tidak berfikir di mana dia berpijak, sehingga dia itu mudah goyang. Ya, maka kewajiban kita adalah tegak di atas sunnah. Jadi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan perpecahan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita untuk tegak di atas sunnah, dan jangan terombang-ambing, jangan seperti bunglon. Nanti kajian juga, ya, kajian sunnah, ustadz-ustadz sunnah, ya, ahli sunnah, tapi kajian juga ke tempat yang lain, yang ahlul bid'ah, ya, masuk juga. Lihat, ada juga mukanya di situ. Ya, nanti kelompok sini, firqah ini masuk juga di situ dia. Nanti ada tarikat ini ikut juga geleng-geleng. Ya, kita pun bingung, antum itu apa ya? Ya, netral. Netral, masuk ke mana pun. Masuk ke mana pun. Nah, ini aneh orang seperti aneh. Dan dia pasti nanti akan bingung sendiri. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, wala yakhtabiru ma hum alaihi fahada sahibu hawa. Maka orang seperti ini dia tidak pernah menilai
apa yang telah dia berdiri di situ, kelompok-kelompok yang banyak dari kebid'ahan itu, dia tidak pernah mengujinya, dia tidak pernah menilainya, maka ini adalah sahibul hawa, dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Ya. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari, perkataan beliau yang berikutnya, tad'u kullaha ila saif. Semua kebid'ahan tersebut itu menyebabkan terjadinya perperangan ila saif, dan itu realita para jamaah. Ya. Bencana besar yang disebabkan oleh bid'ah itu adalah perpecahan dan menumpahkan darah, perperangan. Bahkan kalau di sisi Allah itu penyebab bencana dan musibah. Karena Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah mereka-mereka yang menyelisihi Nabi, menyelisihi sunnah itu, merasa takut, merasa khawatir bahwasanya mereka akan ditimpa fitnah. Yang kedua, mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Ya, jadi salah satu penyebab bencana itu adalah menyelisihi sunnah, meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Itu sebab salah satu di antara timbulnya dan datangnya musibah dan bencana. Maka kewajiban kita adalah introspeksi, kita perbaiki agama kita, diperbaiki kepedulian kita kepada Al-Quran, kepedulian kita kepada sunnah, itu harus diperbaiki. Dan masyarakat harus difahamkan tentang tauhid, ya, tentang bagaimana cara beragama dengan benar. Kalau tidak, ya bencana datang. Karena bid'ah dan segala macam bentuknya ini adalah maksiat. Secara umum, sebuah tempat yang banyak maksiat, ya Allah murka, lalu Allah turunkan berbagai macam kesulitan, kepayahan dan lain sebagainya, bencana, musibah. Ya. Jadi pada jamaah yang dirahmati Allah, jadi bahaya yang sangat besar. Salah satunya adalah kullaha ila saif, akan menyebabkan perpecahan dan perperangan. Kata Syekh Shalih Fauzan, annal ahwa'a tad'u ilal fitnah. Karena sesungguhnya kebid'ahan tersebut akan mengarah dan akan memunculkan berbagai macam fitnah. Fal hurubul lati waqa'at bainal muslimin, dan perperangan itu akan terjadi, akan muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Wa insyiqaqil kalimah, dan akan retaknya perkataan-perkataan. Artinya tidak ada lagi satu kata, karena kebid'ahan sudah bermunculan. Ya, tidak ada lagi satu kata. Tentang Allah istawa saja tidak bisa disatukan, berat untuk disatukan gara-gara bid'ah. Keyakinan Allah istawa alal arash, itu keyakinan ahli sunnah, keyakinan yang diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh sunnah. Itu tidak bisa lagi satu kata, karena muncul bid'ah ini, bid'ah dalam akidah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan tidak boleh ngomong begitu, tidak boleh gimana. Lalu nanti ada yang mentakwil dan lain sebagainya. Tidak satu kata, ya sampai sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti, tentang Allah istawa. Apalagi dalam hal-hal yang lain, ya lebih banyak lagi. Innama ja'at an ashabil ahwa minal mu'tazilah wal khawarij wa ghairihim fahumul ladina sabbabu al fitnata, yang mana semuanya itu datang dari pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, dari kalangan mu'tazilah, dari kalangan khawarij dan lain sebagainya. Dan merekalah sebab timbulnya fitnah tersebut. Salah satunya adalah perperangan. Ya. Dan itu terbukti pada jamaah. Ma ja'atil fitanu illa min qibalihim wa sababihim. Oleh karena itu segala macam fitnah ini tidaklah datang kecuali disebabkan oleh mereka, kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Apa buktinya? Manil ladzi qatala Utsman radhiyallahu an. Siapakah orang yang telah membunuh sahabat Utsman?
Manil ladzi qatala Aliyan? Siapakah yang telah membunuh sahabat Ali? Ya, beliau bicara tentang sejarah. Manil ladina awqadal fitnata bainal muslimin ba'da dzalika ila ashabil ahwa? Dan siapakah yang telah menghidupkan fitnah tersebut di tengah-tengah kaum muslimin, kecuali mereka adalah ashabul ahwa, ahlul bid'ah. Sahabat Utsman terbunuh, sahabat Ali terbunuh, itu karena ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia. Mereka bukan ahlu sunnah, mereka ahlul bid'ah, sehingga tertumpahlah darah itu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij. Ya, belum masuk, belum bunyi, nunggu bunyi ya, atau tidak bunyi? 1 menit, alhamdulillah. Terus, manil ladzi akrah Ma'muni wa man jaa ba'dahu bimtihani ahli sunnati hatta sahabu imamuhum Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an? Siapakah orang yang telah menimbulkan fitnah ya kepada Khalifah Ma'mun ya, dan orang-orang yang setelahnya ya, sehingga banyak ahli sunnah waktu itu terfitnah, atau banyak ahli sunnah waktu itu yang disakiti, termasuk adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, kita azan dulu ya. Fadhal. La haula wala La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatul qa'imati Muhammadil wasilatu. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang-orang yang telah menghasut Khalifah Al-Ma'mun ya, untuk memenjarakan, untuk menyiksa ahlu sunnah, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, lalu memukul beliau, memenjarakan beliau dan seterusnya, itu adalah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahlul ahwa.
Ya, jadi ahli sunnah itu bisa difitnah melalui penguasa, dan yang masuk ke situ adalah ahlul bid'ah. Di negara kita ini ya dikhawatirkan demikian. Ya, bisa saja nanti ahlul bid'ah masuk dalam ranah-ranah kenegaraan ataupun yang semisal dengan itu, lalu menimbulkan hasutan, fitnah-fitnah, dan itu terjadi walaupun tidak begitu besar, tapi kita mengkhawatirkan itu terjadi sebagaimana sejarah ini terjadi lagi. Ya, lalu dengan sebab itu nanti ahlu sunnah dan para ulama-ulama ahlu sunnah bisa dizolimi oleh mereka. Ya, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Nah, para jamaah, itulah keburukan yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah. Jadi timbulnya berbagai macam kesesatan dan pertumpahan darah, perperangan ya di antara kaum muslimin. Baik. Nih, ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah perbedaan menentukan sesuatu ketetapan itu bid'ah? Contoh dalam menentukan satu Ramadan. Ya, biasanya ada kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Bagaimana menyikapinya? Jazakallah khairan. Pada jamaah yang dirahmati Allah, menentukan satu Ramadan ini telah diberikan petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadisnya, baik hadis yang berkaitan dengan kaifiat untuk menentukannya, atau tidak memahami kaifiat tersebut, apa yang harus kita lakukan, atau memang tidak bisa ditentukan dengan ketetapan yang sudah diajarkan oleh Nabi, seperti melihat hilal. Hukum asalnya menetapkan satu Ramadan itu adalah melihat hilal. Ya, idza ra'aitumuh, apabila kalian melihatnya, ya falyasum, maka hendaklah kalian itu berpuasa, kata Allah. Ya. Kemudian apabila tidak terlihat, maka Nabi perintahkan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalaupun tiba-tiba nanti berbeda, maka kita diperintahkan untuk apa? As-saumu yauma tasumun. Hari puasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Artinya apa? Mengikuti pemerintah. Mungkin cara yang pertama Anda, cara yang kedua Anda, pemerintah punya pendapat lain, katakanlah, maka ikuti pemerintah. Oh, kita rakyat tinggal ikuti. Apa kata ulama? Ketika Nabi katakan as-saumu yauma tasumun, Nabi SAW itu sudah mengetahui bahwasanya nanti akan terjadi perselisihan, artinya terjadi cara yang berbeda dalam menetapkan satu Ramadan. Ya, nanti akan ada cara yang berbeda. Kalau bahasa lain, seolah-olah Nabi SAW mengetahui bahwasanya nanti umat ini memiliki cara-cara masing-masing dalam menentukan satu Ramadan. Ada yang hilal, ada yang kisab, ada yang lewat mimpi, ada lewat pasang surut air, ada lewat gurunya, macam-macam. Lalu datanglah hadis Nabi tersebut untuk menghilangkan perpecahan tersebut, untuk menghilangkan hal-hal yang darurat ini, ya, yang menyebabkan sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah manusia. Siapa yang dia akan ikut sunnah, maka dia akan selamat. Siapa yang akan ikut sunnah, maka dia akan selamat. Melihat hilal, tidak bisa genapkan 30 hari Sya'ban, dan ikuti pemerintah. Ya, karena Nabi mengatakan idza ra'a as-saumu yauma tasumun. Kata para ulama, maksudnya adalah mayoritas kaum muslimin waktu itu berpuasa, maka itulah yang diikuti, dan mayoritas itu telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi cara-cara yang lain ini ya dianggap bid'ah. Kenapa dianggap bid'ah? Karena Nabi telah contohkan, ya, karena cara-cara yang lain ini mungkin ada dan sudah ada di zaman Nabi sebagian yang lain masih belum ada.
Tapi sebagian yang lain sudah ada, tapi Nabi ajarkan untuk tetap menjadikan hilal sebagai pegangan untuk menentukan satu Ramadan. Dan kaidahnya apa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka itu dalam rangka untuk menghindarkan perpecahan di sisi kaum muslimin. Ya. Nah, jadi pada jamaah ini termasuk hal yang menjadi ujian bagi seseorang, dia komitmen dengan sunnah ataupun tidak. Oh, kami bisa dengan cara yang lain seperti hisab segala macam. Iya, Nabi pernah tidak amalkan demikian, praktekkan demikian. Dan Nabi SAW dengan hilal, ya, dan itu yang dipraktikkan juga oleh para sahabat. Maka itu yang kita ikuti, yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau dia komitmen dengan sunnah. Naam, Allahu a'lam. Baik, ada yang bertanya, silakan. Masih ada waktu. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan pada poin yang berikutnya insyaallah. Allahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.